Mengapa pemain yang tajam di depan gawang kini berseteru dengan timnya sendiri? Mengapa Victor Gyökeres murka? Bukan sekadar kecewa, bukan sekadar gusar, tapi benar-benar murka. Karena janji itu, janji yang dilafalkan oleh mulut manajemen Sporting Lisbon telah berubah menjadi senyap yang menyakitkan. Sang striker sudah bersiap pamit, sudah menata mimpi untuk pelabuhan berikutnya, sudah menyusun skenario baru, skenario di mana dirinya berseragam merah menyerang bersama pasukan meriam London. Tapi harga yang dijanjikan dari 84 juta pound sterling harusnya turun menjadi 50 juta. Namun, kenyataannya, Sporting malah menahannya, membungkam pasar, membekukan harapan. Gyökeres pun murka. Dan kemarahan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap pemain yang pernah diberi harapan palsu oleh klubnya sendiri. Victor Gyökeres bukan striker biasa. Ia adalah gabungan antara kekuatan mental dan ketepatan, antara kebuasan dan ketenangan. Tubuhnya seperti dibentuk dari baja Skandinavia, kakinya seperti dilatih oleh badai, dan insting mencetak golnya seperti bisikan takdir bagi tim manapun yang membutuhkan penyelamat. Ia bukan sekadar striker kuat, ia bukan semata pencetak gol. Ia adalah mimpi buruk bagi bek lawan dan harapan besar bagi supporter yang haus kemenangan. Di musim lalu, setiap sentuhan bola darinya terasa hidup. Bola seperti jatuh cinta padanya, mengalir mengikuti niatnya, menyusup ke jala gawang, mengubah detik-detik menjadi sejarah. Gyökeres adalah tipe pemain yang tidak pernah menyerah. Jika ia gagal hari ini, ia akan membalas esok hari dengan 2 kali lipat. Jika ia dijatuhkan, ia bangkit. Dan jika ia dikhianati, maka ia akan membuat dunia tahu. Nama Victor Gyökeres sudah lama berbisik di telinga fans Arsenal. Satu demi satu striker datang dan pergi, tapi belum ada yang benar-benar menjadi nomor 9 sejati. Mereka menengok ke Šeško, striker muda dengan masa depan cerah, tapi belum tajam di pertandingan besar. Lalu ke Højlund, yang lebih sering lari mengejar bayangannya sendiri daripada mengejar bola. Gyökeres berbeda. Ia bukan untuk diternakan, tapi untuk langsung dilempar ke medan perang. Ruben Amorim tahu itu. Itulah mengapa awalnya Sporting berjanji akan melepas sang pemain jika waktunya tiba. Tapi kini, saat Gyökeres bersinar, harga malah dinaikkan. Kata-kata berubah menjadi angka yang tak masuk akal. 50 juta pound katanya. Tapi kini, tidak dilepas juga. Apa ini balas dendam karena Gyökeres terang-terangan menyebut Arsenal sebagai destinasi impiannya? Ataukah ini sekadar kebijakan klub yang lebih mengutamakan angka daripada keadilan? Fans pun mulai bertanya, mengapa klub tidak memperlakukan pemain dengan hormat yang sama seperti ketika mereka membutuhkan jasa sang pemain? Bahkan beberapa fans Sporting diam-diam memahami kemarahan sang striker. Karena mereka tahu, ketika seorang pemain berkorban, yang dibutuhkan hanya satu, komitmen yang tidak berubah arah seperti bendera tertiup angin. Sahabat bola, kita semua pernah merasa dikhianati, seperti halnya Gyökeres sekarang. Namun dalam dunia sepak bola, yang paling kita butuhkan adalah kejelasan. Jika kamu ingin terus mengikuti drama, emosi, dan cerita tersembunyi di balik dunia transfer, klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi, berikan komentarmu di bawah. Apakah menurutmu Gyökeres pantas dilepas? Atau apakah Sporting memang berhak mempertahankannya? Jangan lupa untuk follow channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seperti ini. Karena sepak bola bukan hanya soal gol, tapi tentang hati, tekad, dan keadilan. Victor Gyökeres kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ia memiliki impian besar bersama Arsenal. Di sisi lain, manajemen Sporting seperti menaruh rantai di kakinya. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah membuktikan kualitasnya. Bukan hanya lewat angka dan statistik, tapi lewat ketegasan sikap dan keberanian melawan ketidakadilan. Ia bukan hanya striker, ia adalah simbol dari pemain yang menolak dipermainkan oleh birokrasi. Simbol dari mereka yang percaya bahwa janji harus ditepati. Entah ia berseragam Arsenal atau tim lain, Gyökeres akan tetap menjadi Gyökeres. Dan dunia akan tetap menantikan kemana langkah kakinya berpijak berikutnya.